Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nutul arba'in wa tikab wa khawat wa uzlah wa suluk wa riyadah lillahi ta'ala fi hadzal majlis. Entar ya Syekh. Al-Fatihatu biniyati man kamana wa ahlan wa ba'una sulihahun kamana wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلينا أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال العليم الفاضل الدقيق محقق صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد الله السكندري رحمه الله عنه وعنا وزادنا الله بحار العلوم ونفعنا بعلومه في الدين والدنيا والآخرة آمين. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختار لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. Baik, kita akan lanjut satu hikmah mungkin atas Ibnu Athaillah Sekandari. La yakun ta'akhurul amadil ato ma'a ilhahi fid du'a mujiban liyasika. La yakun, jangan ada ta'akhuru amadil ato, tertundanya pemberiannya Allah, ma'al ilhahi bidu'a, beserta sungguh-sungguh teman-teman fidu'ai dalam doa. Mujiban, jangan sampai mujiban, yang menyebabkan, yang menjadikan liyasika kepada keputusasaanmu. Artinya jangan sampai pertolongan atau pemberiannya Allah yang tertunda, di mana kita senantiasa berdoa dengan tidak pernah berhenti. Kemudian dari doa yang tiap saat sering dimohon, diminta-minta terus, sementara pemberian Allah belum tiba-tiba, belum datang-datang. Hal itu jangan sampai menjadikan kita putus asa. Artinya kita harus yakin. Kita jangan punya prasangka kepada Allah kalau Allah tidak memenuhi atau mengijabahi doa kita. Harus yakin Allah pasti memberi. Sebab di sini fahuwa domina lakal ijabah. Allah telah menjamin buatmu al-ijabata, akan dipenuhinya permintaan, dipenuhinya doa itu. Ijabahnya fima yakhtaruhu laka, pada apa yang Allah pilih untuk kamu. Jadi pemenuhan doa, pemberian doa, pengijabahan doa kepada hamba-hambanya itu sudah dijamin, dan jaminan pengijabahan itu sesuai dengan apa yang jadi pilihannya Allah. La fima takhtaru li nafsika, bukan pada sesuatu yang kamu pilih, yang kita pilih untuk nafsu kita, bukan. Jadi perlu kita mantepin hal seperti ini. Jangan sampai kita putus asa untuk berdoa
Jangan kita putus asa untuk meminta karena kita berasumsi, berpandangan, atau beranggapan kok permintaan kita nggak datang-datang, nggak kunjung-kunjung datang, jangan. Allah sudah menjamin untuk memenuhinya. Makanya kita harus lihat, harus memperhatikan, kita renungkan, kita koreksi. Jangan-jangan ketidakhadirannya, ketidakdatangannya saat ini itu adalah merupakan pemberian terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, harus yakin begitu. Sehingga nanti tidak akan berprasangka kalau Allah tidak mengijabahi doa. Sebab kalau kita berprasangka kepada Allah dengan bahwa Allah tidak mengijabahi doa, itu tanda keimanan kita mulai turun. Nah, itu nanti akan jadi hijab, akan jadi penghalang. Ya, harusnya cahaya senantiasa keimanan itu kuat, akan jadi redup karena kita punya prasangka seperti itu. Jaga. Wafil waktu dan pada waktu alladzi yuridu. Waktunya juga pada waktu yang Allah kehendaki, bukan la fil waktu ladzi turidu, bukan pada waktu yang kamu hendaki. Dalam hal ini pemberian Allah itu yang terkait dengan permintaan kita, doa kita pasti dipenuhi. Nah, pemberian itu yang terbaik semuanya Allah yang tahu dan pasti yang diberikan oleh Allah kepada kita atas permintaan tersebut. Jadi waktunya pun waktunya sesuai dengan yang Allah kehendaki, bukan kehendaki kita. Nah, ini adabnya berdoa. Kita jangan putus asa berdoa. Semua doa itu pasti diijabah. Oke, sarahnya sekarang. Al-maqamul a'la wal asna fil adab wa ar-ridho anillah bi kulli taqdiratihi. Makom tertinggi, makom yang mulia, makom yang luhur fil adab, di dalam beradab adalah huwa ar-ridho, rela, ridho. Ridho kepada siapa? Anillah, kepada Allah. Ridho akan apa? Bikuli takdiratihi. Ridho dengan segala takdirnya Allah. Segala eksekusinya Allah terhadap ukuran-ukuran yang saat ini kita rasakan. Ingat dulu takdir ya. Ada qada, ada qadar, ada takdir. Jadi kalau qada itu ketentuannya universal, kadar sudah menjadi ada ketentuan juga, sudah ada ukurannya. Nah, takdir yang tereksekusikan. Nah, di sini makom tertinggi itu dalam hikmah ini itu orang yang ridho, orang yang rela kepada Allah atas segala takdirnya Allah. Nah, takdir itu apa yang terjadi saat ini, yang kita rasakan itulah takdir. Makanya kita harus yakin bahwa apa yang terjadi saat ini adalah itu takdir, ketentuan Allah yang sudah langsung tereksekusi dan kita rasakan. Nah, kita ridho. Nah, ini orang yang memiliki makom tinggi. Nantinya apa? Munculnya syukur. Wa hadzal maqam yaj'alu min sahibihi apa? Yastahyiya ayyas'alallah. Makom yang demikian ini, makom ini, ketinggian makom ini yang menjadikan kepada orang yang memiliki kedudukan atau makom ini menjadikan apa? Malu. Malu untuk apa? Ayas Allah. Minta kepada Allah. Makanya nanti di sini mintanya, memohonnya didasarkan atas semata-mata karena adab. Adab kepada Allah. Bukan mintanya karena nurutin, bukan mintanya karena dari sisi hawa nafsunya. Jadi orang berdoa, makomnya suatu makom juga ini. Kita sering berdoa, kadang doa kita berdoa, kadang kita tidak memperhatikan adab kita berdoa. Kadang kita berdoa lebih banyak bersama nafsu kita, bersama ego kita. Maunya doa, kita maunya memerintah Allah, memaksa Allah.
Padahal semua yang terjadi adalah sudah ada takdirnya Allah. Dan ada pada qada dan qadarnya Allah. Nah. Oke, jadi adab. Warada an Malik ibn al-Harith rahimahullah, sampai satu riwayat dari Malik bin Harith. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala. Rasulullah menyampaikan firman-Nya Allah. Nah, ini hadis qudsi. Apa? Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu fawqa ma an uqtiya as-sa'ilin. Man, siapa orangnya, syaghalahu, yang menyibukkan padaman apa dzikri, mengingatku, an mas'alati, tentang permasalahan atau permohonan kepadaku, a'taituhu fawqa ma an uqtiya as-sa'ilin. Orang yang disibukkan dengan mengingatku, ya, terkait dengan permohonannya, permintaannya kepadaku, maka aku akan beri orang tersebut lebih daripada apa yang aku berikan kepada hamba-hamba yang minta. Ini salah satu ajaran. Jadi berdoa itu dijadikan sebagai sarana kita untuk mengingat Allah, zikir kepada Allah. Makanya orang yang berdoa, memohon kepada Allah, menyampaikan permasalahannya, kebutuhannya kepada Allah, didasarkan semata-mata sebagai zikir kepada Allah, itu akan Allah kasih, Allah akan berikan lebih daripada meminta, lebih daripada apa yang diminta oleh si peminta. Jadi ini hadis ini memberikan satu motivasi. Ketika kita berdoa, jadikan kita berzikir. Nanti pemberiannya yang Allah berikan lebih dari yang kita minta. Ini dapat kita pahami bahwa orang yang berdoa didasari dengan prinsip-prinsip sebagai sarana zikir kepada Allah, Allah akan buka hatinya, dia akan mengenali bahwa pemberian Allah, anugerah Allah ternyata lebih daripada apa yang dia minta. Di sini. Nah, ini kalau doanya didasarkan zikir. Inilah adab. Oleh karena itu, yajibu ayyakuna ad-du'a ubudiyatan waftiqaran la talaban lil habbin. Sudah seharusnya, sudah semestinya, jadikanlah doa itu sebagai penghambaan dan istiqoran wujud penjelmaan kita, butuhnya kita kepada Allah. Itu penghambaan. Karena seorang hamba itu akan menghamba terus kepada Allah, selalu mepet kepada Allah. Ketika emang benar dari seorang hamba itu merasa orang yang hamba itu ya nothing, nol. Bahkan selalu biar bernilai, makanya terus pepet kepada yang punya nilai, yang punya sesuatu, hanya Allah. Itu dasar, jadikan doa untuk itu. La tolaban li hatib, bukan untuk menuntut, untuk mencari bagian. Bukan. Faman, maka siapa orangnya, karena ada apa hadza, ya, perbuatan ini itu khuluquhu, jadi budi pekertinya, lam yantadir al ijabah wa in tala al waktu wa zaman. Orang yang ketika dalam dirinya itu sudah tertanam, terbangun budi pekerti yang demikian, ketika berdoa sebagai sarana untuk beribadah, sarana ingat kepada Allah, maka orang tersebut lam yantadir al ijabah, tidak akan lagi disibukkan dengan menanti diijabah, wa intolal waktu wa zaman, walaupun waktunya, zamannya itu sangat lama. Artinya kenapa demikian? Dia sudah dibukakan kesadaran, anugerah yang Allah berikan lebih dari yang diminta. Makanya terus berdoa, karena sarana ibadah ada. Dan ibadah kan untuk Allah, bukan untuk dirinya. Makanya sebaliknya, ketika orang berdoa masih menuntut dengan
dirinya sendiri, nah itu masih ibadah, itu bukan untuk Allah. Oleh karena itu, fama akharallahu istijabata du'ain. Dengan demikian, illa wara'a ad-da'i fi ta'khiriha khairan. Fama akhara. Jadi Allah itu tidak pernah menunda. Allah tidak pernah menunda akan diijabahinya doa. Kecuali illa wara'a ad-da'i, justru di balik orang yang berdoa tersebut, fi ta'khiriha, di dalam menundanya atau mengakhirannya, ada apa? Khairan. Ada kebaikan. Nah, ini menandakan kita harus berprasangka baik kepada Allah. Ketika kita memohon kepada Allah, nafsu kita muncul, kok kenapa doa enggak dikabul-kabul? Jangan berpikir doa tidak dikabul, tapi berasumsilah doa sudah dikabul. Ya, inilah yang terbaik buatku dari Allah. Jadi ketidakterkabulannya menurut nafsu kita itu adalah bagian dari terkabulnya doa menurut Allah, untuk membalik kita terus untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal muradu minal hikmah. Apa ini dari hikmah tadi? Ayuhas salik, hai para salik, hai seorang salik, antal faqiru ilaih. Kamu itu orang yang hamba yang fakir ilaih kepada Allah. Wa anta alladzi tulibta minhu fal ijabatu satakunu bi iradatihi la bi iradatika. Jadi kita ini sebagai hamba, kita ini fakir, sangat-sangat butuh kepada Allah. Wa anta alladzi talabta minhu, apa yang kita minta, apa yang kita cari dari Allah, maka ijabahnya pasti ada, pasti terjadi dengan kehendaknya Allah. La bi iradatika, bukan dengan kehendak kamu, bukan dengan kehendak kita. Waktunya juga wafil wakti ladzi yarahu, la fil wakti ladzi tarahu. Waktunya berdasarkan Allah yang tahu, bukan waktunya kita yang tahu. Oleh karena itu, fala tai'as, janganlah kamu berputus asa. Dan wasallim, dan serahkan al-amru, urusan, ilaihi, kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Ya kan? Wa ufawwidu, aku serahkan amri, urusanku, ilallahi, kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Jelas tuh. Qala al-awam, orang-orang awam kalimatnya berkata fi amsalihim syahadun wa masyaritun. Fata'adab ayuhas salik. Jadi inilah yang harus kita tanamkan. Bukan berarti ketika diri kita menilai kalau doa kita enggak dikabul, jangan sampai seperti itu. Allah pasti mengabulkan doa. Itu adabnya. Satu hikmah lagi. Yang keenam. La yushakkikannaka fil wa'di. La yushakkikannaka fil wa'di adamul wuku' al-ma'ud bihi. Wa in ta'ayyana zamanuhu. Li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Ini lanjutan daripada hikmah tadi. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il ma'ud. Jadi ketiadaan terjadinya apa yang dijanjikan, ya, wa in ta'ayyana zamanuhu, walaupun itu waktunya sudah nyata,
Jangan sampai kejadian seperti itu, ketiadaan terjadinya apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya, kemudian kita pahami itu janji itu pasti akan nyata. Tapi ternyata kenyataannya nggak terwujud. Jangan sampai ketika terjadi hal demikian, yusyakkikanna kafil wa'di. Jangan sampai nanti kita meragukan kepada janjinya Allah. Atau merasa curiga. Oh, jadi kalau kita mendengarkan satu fadilah dari ayat, dari hadis, gitu kan, tentang akan janji-janjinya Allah dan terkait dengan amal-amal perbuatan kita, kemudian kita jalankan, kemudian kita melihat, memahami, ternyata kata nafsu, kok janjinya belum terwujud. Ini kaitan dengan hikmah tadi. Kemudian ada rasa curiga. Nah, jangan sampai terus itu. Jangan sampai menaruh curiga kepada Allah. Kalau Allah tidak menepati janji, jangan. Atau dengan doa tadi, jangan sampai kita curiga kepada Allah kalau Allah tidak akan memenuhi doa. Jangan. Kenapa? Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika. Rasa sanksi, rasa curiga tadi itu yang nanti akan menyebabkan akan menjadi qadhan fi basiratika. Akan menjadi cacat dalam penglihatan kamu. Wa ikhmadan dan akan memadamkan di nuri sarirotika akan cahaya batin kamu. Nah, kalau kita sudah naruh rasa curiga kepada Allah terhadap janji-janji Allah, ini sebab yang akan menjadikan penglihatan kita jadi berkurang. Iman tuh mulai merosot tuh. Nah, cahaya batin juga padam. Nah, ini itu yang dijaga. Makanya kita harus penekanannya di sini harus senantiasa kokoh yakin kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, semua janji-janji Allah pasti terbukti, pasti ada. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya. Qala ta'ala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hingga sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah itu la khaufun alaihim. Pada mereka tidak ada ketakutan. Walahum yahzanun. Dan mereka tidak selalu tidak merasakan gelisah. Siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang telah beriman dan mereka orang-orang yang telah bertakwa. Lahumul busyra. Baginya mendapatkan kegembiraan, kesenangan, berita gembira fil hayati dunya dalam kehidupan di dunia wa fil akhirati dan di dalam akhirat. La tabdila li kalimatillah. Mereka la tabdila, tidak mengganti, tidak menukar, tidak merubah kalimat-kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah dia yang termasuk merupakan satu kebahagiaan yang sangat agung. Dalat al-ayatu alal mubasyarati wal wa'udi al-ilahiyah allati yulhimuha Allahu li awliyaihi. Ayat ini menunjukkan ya, berita-berita gembira dan janji-janji ilahiyah yang Allah ilhamkan, yang Allah transmitkan kepada para kekasih-kekasihnya Allah. Hadihil mubasyarat fi zamanin nubuwah kanat antarikil wahyu. Nah, berita-berita informasi-informasi atau transmisi kegembiraannya seperti ini, kalau pada zaman Nabi, pada zaman kenabian, itu dengan cara wahyu. Ala tarikil wahyi al-maksud. Haitsu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bi katsirin minal waqa'i al-mustaqbaliyah. Bagaimana? Di mana Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam
memberikan kabar gembira, memberikan kegembiraan, kesenangan-kesenangan kepada para sahabat-sahabatnya dengan apa? Dengan bikatsirin minal waqa'i al-mustaqbilah. Berita-berita yang banyak, yang kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu zaman Nabi. Tanda-tandanya kiamat, apa-apa. Para sahabat informasikan oleh Nabi. Melalui tariqil wahyu al-maksum. Nah, amma ba'da nubuwah, adapun setelahnya masa kenabian, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahabat an-nubuwah, fala nubuwata ba'di ilal basyirat." Kata baginda Rasul, kenabian tidak ada, sudah habis. Sudah hilang masa kenabian. Dhahabat an-nubuwah, kenabian sudah habis. Sudah hilang. Jadi fala nubuwata ba'di, maka tidak ada kenabian setelahnya aku, katanya. Ilal mubasyirat, kecuali kabar-kabar gembira. Nah, mubasyirat itu ilham-ilham. Kila ditanya, ya Rasulullah, wa mal mubasyirat? Ya Rasul, mubasyirat itu apa? Qala ar-ru'ya as-salihah yaraha al-mu'min aw turalahu. Mubasyirat itu informasi-informasi gembira yang menggembirakan, menyenangkan. Itulah ar-ru'ya as-salihah. Penglihatan-penglihatan, mimpi-mimpi yang soleh, yang bagus. Yaroha al-mu'minun, yang dialami, yang dilihat atau dimimpi oleh orang beriman. Al-tura, atau mimpi yang diperlihatkan lahu kepada orang-orang yang mukmin. Ini sebenarnya orang-orang soleh, para aulia itu punya mubasyirat, ilham-ilham, itu kan. Makanya kalau orang tidak dekat dengan para wali, tidak suka, tidak cinta kepada para aulia, dia tidak akan mendapatkan informasi-informasi, kabar-kabar gembira terkait dengan gembira yang bersifat ilahiyah. Gitu. Makanya akan terus di dunia saja. Kayaknya hidup sudah selesai di dunia. Hanya untuk dunia. Makanya ketika didatangkan informasi-informasi terkait dengan hari kebangkitan, nanti kiamat, nggak nerima, takut. Ya. Tapi orang-orang beriman nggak, enjoy, tenang, ya. Akan lebih kokoh, lebih kuat keimanannya, bahkan lebih meningkatkan, menguatkan lagi keimanannya, karena akan dijamin dengan keimanan yang ada semakin kuat, dengan zaman fitnah yang sangat kuat, nanti akan mendapat jaminan dari Allah. Maka nanti kalau kita baca itu tentang tanda-tanda kiamat, ketika akan terjadi peperangan, itu informasi-informasi dari Rasulullah dan para sahabat. Nanti terjadi perang antara orang-orang Islam dengan Romawi, gitu kan, di negeri Syam atau Damaskus di sana. Saat itu nanti banyak orang Islam juga yang mati di sana. Jadi dijamin oleh Allah, mereka akan mati syahid semuanya. Informasi-informasi bagi orang-orang beriman akan diterima dengan penuh keimanan, ya, ikhlas, ridho, dan senang. Karena ada jaminannya, bukan saat ini kehidupannya. Masyadirul mubasyirat. Permulaan mubasyirat itu apa sih? Sumbernya mubasyirat itu di mana? Masdarnya, nah, gitu. Tempat keluarnya mubasyirat di mana? Tempat keluarnya informasi-informasi atau ilham-ilham itu pertama ar-ru'yu al-manamiyah. Penglihatan-penglihatan bersifat tidur dalam mimpi. Satu. Jadi orang ketika mendapat mimpi-mimpi yang bersifat ilham seperti itu dengan para nabi, ya, itu adalah sebagai sumber-sumber ilham. Mimpi yang benar tuh orang beriman. Yang kedua, al-kusyuf ar-ruhiyah, ketersingkapan yang bersifat spiritual, rohani.
Yang ketiga, al-ilhamatu al-qalbiyah. Ilham, transmisi yang bersifat hati, yang ada dalam hati. Ketiga tuh, sumber-sumber mubasyirat. Qultu walaqad basyara asy-syekh Amin. Nah, ini yang Syekh Amin Kapataru ini yang memberikan komentar, memerintahkan muridnya menulis kitab Adwaqun Nasyabandi ini. Beliau mendapatkan basyiroh, basyar. Walaqad basyara asy-syekh Amin Kapataru qudisa sirruhu Aba Mustafa Al-Khurfani Aisha Sita wa tis'in sanatan tahaqqaqat al-bisyarah. Ini sebagai contoh. Syekh Amin Kafataru itu memberikan kabar bahwa nanti ini kepada muridnya. Ini siapa? Abu Mustafa Al-Khurafan. Bahwa dia nanti akan hidup 96 tahun. Dan ternyata terwujud 96 tahun. Nah, itu contoh termasuk mubasyir. Wa kana Abu Mustafa rahimahullah kullama marada. Abu Mustafa ketika sakit dengan sakit yang benar-benar sudah parah, yaqulul ahli, dia berkata kepada keluarganya, la takhafu, jangan takut kalian. Jangan khawatir kalian. Lan amuta, tidak akan mati aku, li anna syekhi, karena guruku basyarani memberikan informasi kabar yang baik kepadaku, an Aisyah 96 tahun. Kamu akan hidup selama 96 tahun. Karena ketika sakitnya parah, dia umurnya masih belum 96, jangan takut nggak mati. Pasti matinya nanti usia 96. Tuh, itu salah satu contoh begitu. Makanya ketika kita sedang bersuhbah dengan para masyayikh, para aulia, perhatikan itu informasi-informasi itu sebagai mubasyirat itu buat kita. Nah, makanya ini beruntungnya kita punya syekh ya. Jadikan itu. Bisa dijadikan sebagai pedoman. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan dibuahkan. Wa basyara aidan Dr. Madah Syekhul Arab di anau sayasiru tabibul mulk. Pacar tabibul mulk Abdul Aziz. Ada lagi Syekh memberikan satu informasi ilham kepada seorang dokter ya, yang memuji bahwa nanti dia itu akan jadi dokternya seorang raja, seorang penguasa. Dan ternyata dia jadi dokternya seorang raja. Informasi tentang mubasyirat. Oke. Wa basyara bi anna jami'a bin nur sayatawassa'u ila ma ba'da nahri. Fawassi'a ila ma ba'da nahri. Wa birtifa'iti satu tawabih. Nah, itu contoh-contoh banyak. Wa basyara Syekh Isa Al-Quddi Qudisa sirruhu Syekh Ahmad anna da'watahu satasilu masyariqal ardi wa maghribaha. Diisyaratkan Syekh Isa memberikan mubasyirat kepada Syekh Ahmad Kapataru bahwasanya dakwahnya kamu akan sampai wilayah bumi bagian timur sampai barat. Dan terjadi seperti itu. Nah, makanya dulu ini saya teringat Maulana Syekh Hisham ketika memberikan bekal dalam sampai kepada kita ya. Kalian jangan berpikir ketika Anda zikir itu dengan diri kamu sendiri. Laksanakan sebagai dakwah Nasyabandi. Ya, pasti akan berkembang karena di situ yang berperan adalah spiritual guru-guru kita. Gitu. Kan? Ya ternyata Maulana Syekh Hisham cerita, ini cuma berlima datang di Amerika. Suruh
Waktu mau domisili di Amerika cuma 5 orang, dikir cuma 5 orang di Gerasi. Terus sekarang 5 cabang. Informasi-informasi itu mubasyirat. Oke. Idzan, oleh karena itu, idza wa'adaka al-haqqu ta'ala bi syai'in 'ala lisanil wahyi awil ilham awil isyarah min awliyaihi fala tasyukka fi tahaqquqil ma'ud bihi abadan in kunta muridan shadiqan. Oleh karena itu, jika al-haq Allah al-haq telah berjanji kepadamu, telah menjanjikan kepadamu akan sesuatu, janjinya ala lisanil wahyi, dasar pada lisan wahyu. Ada Al-Quran, ada hadis, awil ilham, atau pada ilham yang ada pada min auliyahi, dari kekasih-kekasih atau wali-walinya Allah. Awil bisyarah min auliyahi, dari wali Allah. Fala tasyukka, jangan ragu kamu. Jangan ragu. Jangan ragukan fi tahaqqukil ma'ud. Ya, saya bunyi. Jangan kamu ragukan akan terrealisasinya apa yang dijanjikan. Abadan selamanya. In kunta muridan shadiqan. Nah, jika kamu itu benar-benar murid yang sodik, yang benar. Jadi murid yang benar itu tidak pernah punya rasa ragu sedikit pun terhadap terrealisasinya apa yang dijanjikan, apa yang diinformasikan, apa yang dikabarkan. Jadi jangan mengukur dengan analisis kita yang sangat terbatas gitu. Nah ini, sekarang repot nih, nggak ada begitu repot. Orang kalau kuat dengan hanya berpegang analisnya, nggak percaya pada para aulia, nggak akan percaya ada ilham-ilham, nggak percaya ada informasi-informasi. Wa in tala amaduhu wa ta'akhkhara, walaupun pemberiannya itu lama, datangnya lama, bahkan sangat akhir. Kenapa demikian? Li'anna dzalika ya'udu ila hikmatillahi ta'ala. Karena hal itu akan kembali. Kembali kemana? Ila hikmatillahi ta'ala. Kembali pada hikmahnya Allah Ta'ala. Pemberiannya itu kembali kepada hikmahnya Allah. Yang tahu hanya Allah. Wa illa, apabila meragukan, fa inna syakka fi tahaqquqi wa'dillahi naqasa fiddin yurithu asqut min ainillah. Nah, di sini. Karena orang ketika ragu, meragukan atau curiga terhadap terrealisasinya janjinya Allah, itu naqasa fiddin, ngurangin agama. Ya. Keberagamannya. Ini berkurang. Terus yurithu asqut min ainillah. Akan berpengaruh, dampaknya akan jatuh dari pandangan Allah. Nauzubillah min. Waqad warada anallaha istajaba li Musa fi Fir'aun ba'da wa'dihi di arba'ina sana. Sudah terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengijabah permohonan Nabi Musa dalam menaklukkan Fir'aun ba'da wa'dihi, setelah janjinya apa? Setelah berapa lama? 40 tahun. Oh, 40 tahun baru terbukti. Min hikmatillahi ta'ala fi ta'khiril ma'ud bihi. Ada hikmah apa sih dalam ketertundaannya, diakhirkannya apa yang Allah janjikan itu? Pertama, ikhtibarul murid fi sidqi imanihi bil wa'di wal wa'id. Untuk menguji seorang murid dalam kebenaran imannya, kesungguhan imannya terhadap janji dan ancaman Allah. Tuh. Ketika kita memohon kepada Allah, coba perhatikan. Jangan menuntut
belaka sesuai dengan apa yang jadi keinginan hawa nafsu. Perhatikan, itu ada kaitannya dengan iman kita terhadap janji-janji dan ancaman-ancaman Allah yang terjadi pada kehidupan kita. Lihat ada ancaman apa, ada janji apa di situ. Yang kedua, idharu qahriyatihi subhanahu wa ta'ala wa izzatihi. Sebagai sarana di situ. Allah sedang menampilkan keperkasaannya Allah, kehebatannya Allah, dan kemuliaannya Allah. Yang ketiga, baqaul murid muntazirun tahqiqal wa'di. Biar tetap seorang murid terus kekal terus senantiasa menanti realisasikan janjinya Allah. Wadaimu matu iddirarihi fi dzalika dawama ubudiyatihi. Mengekalkan kebutuhannya, terpaksanya, keharusannya murid tadi untuk apa dalam hal tersebut? Terus dawam, terus menerus ibadahnya, penghambaannya. Jangan sampai ketika sudah merasa curiga, doanya nggak dikabul-kabul, ya, ibadahnya putus. Justru hikmah di sini terus semakin menambah kuat, semakin dawam ibadahnya. Misaluhu fisirati an-nabawiyah. Perumpamanya contohnya seperti dalam perjalanan Nabi. Sirah Nabi. Nazala. Perumpamaan itu turun ala Nabi SAW. Nazala turun ala Nabi SAW. Wa qala ta'ala firman Allah Ta'ala. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Walam yakun bimaka harbun wala qitalu wa jam'un. Wa ba'da zamanin wa qabla ma'rikati badrin biyaumin basyar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala hada musra'u fulan. Qala wa yadahu al-ardi wa yaqulu ha huna wa ha huna fama aqnatu ahaduhum an mawdi'iyatihi. Ini salah satu contoh peristiwa di zaman Nabi. Di Mekah nggak ada perang, nggak ada pembunuhan, nggak ada pertemuan. Ya. Setelahnya beberapa masa dan sebelum peperangan Badar, satu hari Nabi menyampaikan, mengkabarkan pada sahabatnya, waqad qala hada masra' fulan. Makalah ini adalah pertempuran peperangan si fulan. Di sini nih. Dan menunjukkan tangannya. Wayaduyat di sini Nabi mengarahkan tangannya, meletakkan tangannya di bumi, di sini. Wayakulu hahuna di sini. Terjadi pertempuran si fulan. Berantemnya si fulan tuh di sini. Padahal tidak ada perang. Itu pasal. Fama amatu ahaduhum an mawdi'iyadihi. Waragum tahaqquqihi minan nasri ahya lailah kulahayat Allah Ta'ala bin nasri. Wa qubal ma'rikati raf'a yadayhi wada'a hatta saqata ridauhu sallallahu la syakkan bi tahaqquqil ma'ud walakin ta'liman li ummati bi ayyal taji'u ila Allah fil muhimmah. Untuk realisasinya pertolongan Allah, Nabi menghidupkan malam. Seluruh malam. Untuk apa? Berdoa kepada Allah. Dengan apa? Minta pertolongan. Qubailal ma'rikah. Masa sebelum terjadinya peperangan yang begitu dahsyat, Nabi mengangkat tangannya dan berdoa. Sampai selendangnya itu jatuh. La syakkan bitahaqqukil ma'ud. Tidak ada keraguan akan terrealisasinya janjinya Allah terkait dengan kemenangan tersebut.
Ini walakin ta'liman lil ummah bi ayat taju ilallah fi muhimmat. Ini Nabi mengajarkan kepada umat bahwasanya umat harus senantiasa mengungsi kepada Allah fil muhimmat dalam hal-hal yang sangat penting. Nah ini pelajaran. Jadi nggak boleh kita meninggalkan doa. Oke, terakhir. Alamatut tasdif fi tahaqqil waqti. Tandanya kita membenarkan, meyakini dalam realisasinya janji Allah. Artinya tidak pernah ragu. Ada musyidatil farah khina tahaqqaquhu wa inama yakunu farhun aridun tabi'un. Ketika sesuatu yang diminta, sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah kemudian terrealisasikan pada diri kita. Ya. Ada musyidatul farah. Senangnya tuh biasa-biasa aja, nggak berlebihan. Itu tandanya. Wa inama yakunu farhun aridun tabi'un. Karena kegembiraan itu ya hanya suatu apa? Sifat tabi'i. Aridun tabi'un. Bukan substansi. Sementara. Jadi biasa-biasa aja. Doanya juga biasa. Nggak terlalu berlebih. Bagaimana adabnya menanti realisasinya janji? Satu, adabu intidhari tahaqqul wa'di, adab menanti, menunggu terrealisasinya janji. Satu, iltimasut ta'wil fit ta'khir. Iltimasut ta'wil fit ta'khir. Ya ka'iyakula akharallahu dzalika li hikmatin ya'lamuha. Iltimas ta'wil dalam tertundanya doa, tertundanya permohonan, ya. Ucapkan dengan iltimas, mengembalikan kepada Allah. Apa? Allah ini menunda, Allah mengakhirkan semua ini karena ada hikmah. Hanya Allah yang tahu hikmahnya. Sesuai dengan hikmah yang Allah ketahui. Satu, begitu. Jadi kita yakin apa yang Allah ketahui, apa yang Allah tentukan pasti baik. Yang kedua, dawamul ibtirar wal iltija kama iltaja'an Nabi SAW qabla ghazwatil Badr. Terus didawamkan ibtirornya, butuhnya, kesungguhannya, dan wal iltija, mungsiknya, kembalinya kepada Allah. Terus lebih kuat, didawam. Sebagaimana Nabi SAW selalu mengungsi, selalu kembali kepada Allah. Qabla ghazwatil Badr, sebelum perang Badar. Walaqad kana syekhuna ragama sidadal azamat wa halqadz zulumat mutmainnan bi kulli ma basyarhu bihi syekhuhu wa ma busyira bihi bil ilham wa kana dzalika yatahaqqaqu wa syekhu fi ghayatil hadwa. Maksud dari hikmah ini adalah ayuhas salik kun ala thiqatin, jadilah kami itu orang yang senantiasa percaya penuh, berpegang teguh terus. Thiqah pada apa? Percaya pada apa? Bitahqiqi wa'dillah, akan terrealisasikannya janjinya Allah, wa basyairi aulaihi, dan basyira, informasi, kabar-kabarnya para wali. Tuh, thiqah. Wa antadir zalika disukunin. Nanti aja, tunggu aja dengan tenang. Jangan panik. Oke. Yang perlu kita lakukan dengan syariat seperti biasa. Nggak usah panik. Nanti mau kiamat, biasa aja. Gitu. Jangan usah panik. Emang itu pasti terjadi. Jangan ditentang, jangan tidak diyakini, harus diyakini. Ini nanti akan muncul ini, yakini. Apalagi itu informasi dari Allah, dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita dengan kebersamaan kita bersama para syekh, para mursyid kita, semua akan terbimbing. Informasi-informasi itu kita dapat dan kita akan bisa mengikutinya. Insya Allah kita digolongkan dengan
hamba-hamba Allah yang soleh dan terselamatkan dunia hingga akhirat bersama para kekasih-kasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.